Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6, ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak, ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi
yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak.
Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5 sampai 6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang telentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu. Mbaknya ini tak turunin dari tangga, saking bingungnya nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya? Udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Ini Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya,
Gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah.
Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan dua kali. Yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga, saking bingungnya nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak.
Satu rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang telentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya? Udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini,
Aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa.
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka.
Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah Pantai Barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar.
Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan dua kali, yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah,
lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak, ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0, namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri udah. Bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Ini Pak, itu ibu yang bapak tua itu. Jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore.
Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan.
Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan 2 kali, yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah.
serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi
ibu yang bapak tua itu. Jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu.
Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari,
akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 M yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 M dan 6,5 M. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah Pantai Barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu,
Beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan 2 kali, yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga, saking bingungnya nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan,
Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang telentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya? Udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya?
gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibunya bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah Pantai Barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat.
Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6, ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak, ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean
merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan,
Sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan 2 kali, yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah Pantai Barat Gresik,
Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya?
Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu. Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri udah. Bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0.
Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya? Udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Ini Pak, itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu,
Perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah Pantai Barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMA N1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang.
Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik.
Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak.
ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu,
tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat.
Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi.
Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri,
Getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah Pantai Barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11
4.5 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah Pantai Barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang telentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak, itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi,
yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMA N1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak.
Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5 sampai 6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu. Mbaknya ini tak turunin dari tangga, saking bingungnya nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak ketemu mas perawat itu digendong di punggung turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak, ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya,
Gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah.
Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak.
Satu rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini,
Aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah Pantai Barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa.
Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang telentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan dua kali, yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak, itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka.
Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban. Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar.
Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya, Gimana Bu ceritanya? kan 2 kali. Yang pertama itu parah, tapi kita nggak disuruh keluar. Tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jam berapa? Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu. Mbaknya ini tak turunin dari tangga, saking bingungnya nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarga, keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean, Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura,
jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok, di desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6, ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. 2 gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantuan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang telentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar. Jadi mbaknya ini jam 11.45 sama jam berapa tadi ya nggak tahu aku. Mbaknya ini tak turunin dari tangga saking bingungnya, nggak tahu jalannya lewat mana, ikutin suster itu lewat tangga, lewat di 2 lantai, habis itu sesak. Ketemu mas perawat itu digendong di punggung, turun ke lantai 4, akhirnya ketemu suster, dikasih kursi roda, akhirnya dilewatin, bisa liftnya bisa jalan, akhirnya lewat lift turun ke bawah. Berarti dari jam berapa di luar sini? Dari jam berapa tadi ya? Sore ya, udah mau maghrib jam 4-an mungkin ya. Baru keluar itu ya? Gedung yang sebelah sana yang di parkiran kan udah ambruk. Oke. Jadi sepeda motor pada itu, kita udah bingung nyari keluarganya sendiri-sendiri, udah bawa pasien 2, satunya itu dititipin keluarganya pulang ke Pandaan. Jadi Pak itu ibu yang bapak tua itu, jadi Mbak Suster sudah bawa keluar. Warga di Pulau Bawean Gresik terdampak gempa yang terjadi di timur Laut Tuban. Warga rumahnya retak dianjurkan untuk mengungsi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
Hal ini disampaikan oleh Camat Sangkapura Umar Junid. Kondisi di wilayah Kecamatan Sangkapura sangat terdampak. Rumah warga banyak yang rusak, termasuk fasilitas umum. Kondisi terkini, aliran listrik masih aman, tidak ada pemadaman, warga banyak yang mengungsi. Umar mengaku memberikan himbauan kepada warga melalui video untuk meninggalkan rumah sementara ini. Pada hari ini, gempa terasa beberapa kali di Pulau Bawean. Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi, yang baru saja dilantik hari ini menjelaskan, saat ini dirinya bersama tim BPBD berupaya menyiapkan bantuan dan personel secepat mungkin. Hal ini karena kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gresik ke Bawean berangkat jam 19 waktu Indonesia Barat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Gresik melalui BPBD juga telah mengeluarkan himbauan bagi masyarakat Gresik, utamanya di Pulau Bawean. Masyarakat diimbau untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Di samping itu, perlu dilakukan pemeriksaan guna memastikan bangunan tempat tinggal aman sebelum kembali dimasuki. Sebagai informasi, Pulau Bawean merupakan lokasi terdekat dengan titik epicenter gempa bumi. Di sana, gempa bumi dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya, jika berlangsung pada siang hari, akan dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dilaporkan roboh. Masjid tersebut terdampak gempa Tuban 6,5 m yang mengguncang pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 sore. Tampak bagian depan masjid roboh. Dinding masjid hancur dan terlihat puing-puing berserakan. Rangka atap juga tampak ambruk. Sebagian genteng masih terpasang pada rangka. Sementara pagar depan masjid terlihat ambruk. Besi yang menjadi pagar tampak berantakan. Sebelumnya, gempa sempat mengguncang kawasan Kabupaten Tuban sebanyak 2 kali dengan kekuatan masing-masing 6,0 m dan 6,5 m. Jarak antara gempa pertama dan kedua cukup jauh, sekitar 4,5 jam. Getaran gempa cukup luas dirasakan, bahkan hingga beberapa daerah. Di Surabaya sendiri, getaran gempa terasa cukup kuat. Sejumlah pengunjung mal di Surabaya sampai berhamburan keluar. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik. Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 11 jam 22 menit 45 detik WIB wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya, gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6.0 namun belakangan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Setelah gempa bumi pertama, total tercatat ada 9 kali gempa susulan. Kendati demikian, kekuatan gempa terus melemah, serta tidak berpotensi tsunami. PBD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMAN 1 Sangkapura ada yang jatuh dan pecah, lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di Desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di Desa Kelompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di Desa Tambak, barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mencatat setidaknya 149 gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bawean, Jawa Timur yang terletak di Laut Jawa hingga Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Awal gempa tercatat pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, pukul 11.22 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,0. Ada 149 gempa hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6. Ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono kepada Tribun News, Sabtu. Diketahui gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang pada Jumat pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Daryono menjelaskan gempa yang terjadi termasuk jenis gempa dangkal dan memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.
Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, katanya Daryono. Gempa ini mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak. Adapun Pulau Bawean menjadi wilayah dengan dampak terbesar dalam intensitas gempa yang mencapai skala 5-6 mmi. Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, Surabaya mengevakuasi seluruh pasiennya usai gempa beruntun di Tuban, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dua gempa besar tersebut masing-masing berkekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,5. Pantauan di lokasi, ratusan pasien memadati lapangan parkir RS, ada yang masih berada di atas ranjang. Ada pula yang duduk di kursi roda, sementara selang infus masih di tangan mereka. Sedangkan, sejumlah perawat menggunakan pakaian tugas terlihat berkeliling di sekitar lokasi. Mereka tampak memeriksa satu persatu pasien yang terlentang di tempat tidurnya. Tak hanya itu, beberapa petugas BPBD berseragam oranye juga terlihat berada di sekitar tempat parkir RSUA. Mereka mulai memasang tenda untuk tempat berteduh para pasien. Kepala BPBD Surabaya, Agus Hedi Juniantoro mengatakan, total ada sebanyak 160 pasien yang dipindahkan keluar. Meski demikian, pelayanan medis tetap berjalan. Hedi belum mengetahui sampai kapan para pasien RSUA tersebut akan menempati lokasi parkir. Petugas akan terlebih dahulu memastikan keamanan gedung sebelum kembali ke kamar. Iya, waktu jaga di lantai 7 gedung A, gedung sebelah. Oh, terus pas kejadian itu memang pas di atas Bu ya? Iya. Gimana Bu ceritanya? Kan 2 kali, yang pertama itu parah tapi kita nggak disuruh keluar, tapi yang kedua dan ketiga itu, yang ketiga lebih parah itu disuruh keluar.